Sebelum membaca Hikam Iman Haddad, ada muqaddimah yang saat ini kita lagi membaca muqaddimah tentang salat. Muqaddimah tentang kitab salat. Kita sudah sampai kepada rukun E atau rukun yang kelima dari rukun fi'li. Masih ingat, untuk mempermudah hafalan, kewajiban di dalam sholat yang disebut dengan rukun dibagi tiga. Yang pertama rukun qalbi, yang dilintaskan di hati, niat. Yang kedua adalah rukun qauli, yang diucapkan, ada 5 dan sudah kita bahas. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah rukun fi'li, yang dikerjakan. Nah inilah dari rukun fi'li. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Kalau Anda sujud, untuk sujud lagi yang kedua wajib duduk, dan duduknya duduk benar, posisi duduk. Duduk kembali. Kalau tidak duduk tidak sah, karena itu pemisah antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Pertama, hukumnya wajib difahami. Waktunya adalah di antara dua sujud setiap rakaat. Dan harus dengan tumakninah. Harus diam sejenak saat kita duduk di antara dua sujud. Tidak boleh begini, berdiri yang gini, enggak. Harus berdiri, berhenti sebentar. Berhenti sejenak. Kemudian posisi duduk kita seperti apa di saat kita duduk di antara dua sujud? Jawabannya adalah posisi duduk kayak apapun tetap sah. Supaya kita tidak mempermasalahkan kalau ada orang duduknya berbeda dengan yang lainnya. Tetapi anjurannya, ada posisi duduk yang paling bagus adalah dengan duduk iftirash. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kirinya sebagai firash, alas. Jadi telapak kaki kiri didudukin, namanya firash. Jadi duduknya ada alasnya, yang alasnya kakinya sendiri. Nanti ada duduk yang kedua namanya tawarruk. Tawarruk itu dengan warik. Warik itu mohon maaf, pinggul bawah. Pinggul bawah itu warik. Atau bahasanya ya apa ya? Yaitu yang alat untuk duduk gitu. Jadi kalau kita duduknya langsung kita tempelkan ke tempat, ke tanah, ke tikar, namanya tawarruk. Ada gambaran coba? Yang gede tawarruk. Iftirash, kalau iftirash duduk tasyahud yang kedua. Iftirash itu lihat, jadi iftirash, jadi duduk di telapak kaki kiri. Duduk iftirash, ngadep kakinya di sana, kakinya ke sana biar ketahuan. Jadi iftirash, dan ini namanya iftirash. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kiri alas. Ini paling bagus di saat kita duduk di antara dua sujud, dan juga di saat kita duduk di tasyahud yang awal. Adapun ini sunnah, anjuran saja, bukan saja, anjuran. Kemudian telapak kaki kanan itu sebisa mungkin berdiri begini. Kalau nggak bisa, ya nggak harus, jangan dipaksain, nanti malah keceklok. Ada mungkin yang sudah sepuh kadang-kadang nggak bisa, jadi saat kenanya begini nih. Kalau bisa memang dilipat, jemarinya diarahkan ke kiblat, itu yang terbagus kalau bisa begitu, tapi bukan sebuah keharusan. Baik, kalau tawarruk, warik, duduk dengan posisi langsung ke tanah, ke tempat. Nah ini tawarruk atau tasyahud akhir, kamu ngerti tawarruk? Ya tawarruk. Nah ini yang ngasih contoh nggak? Tawarruk seperti ini. Tawarruk duduk waktu tasyahud akhir. Ya seperti ini namanya duduk tawarruk. Baik. Nah, duduk di antara dua sujud adalah bagaimanapun cara duduk kita sah.
Termasuk ini yang paling bagus adalah tawarruk. Kalau iftirash juga boleh. Iftirash, mohon maaf. Duduknya iftirash, duduk di telapak kiri. Kalau seandainya duduk pakai duduk ik'a, mungkin ada sebagian orang berat, ada badan bisa jadi seenaknya. Di antaranya adalah termasuk yang duduk, cara duduk bagi orang yang duduk iftirash susah adalah dengan ik'a. Ik'a itu adalah seperti ini. Nah, duduk ini, duduk ini. Nah, ini bisa di antara duduk, betul sebenarnya. Ya, itu benar sudah. Ini belum belajar sama Buya ini, ha? Repot ini kalau murid Buya tidak belajar Buya, ini gimana ini? Ik'a itu begitu, itu boleh. Di antara dua sujud duduk begitu boleh. Karena ada sebagian orang yang badannya nggak mudah untuk duduk. Berat badan mungkin paling enak kalau berat badan begitu. Yang berat badannya sedikit lebih, itu kalau langsung deprok lagi berdirinya kasual. Jadi begitu pengen langsung sujud lagi. Ik'a ini boleh. Tapi yang paling bagus tadi iftirash. Alas itu ik'a yang diperkenankan, yang dianjurkan. Selesai itu duduk dan bahkan waktu tasyahud yang pertama pun boleh begitu. Tapi tetap yang bagus seperti kebiasaan Anda. Jangan sok gara-gara tahu begini besok berubah semuanya. Ini ilmu jadi buat main-main ini. Ada sebagian orang memang seperti itu. Ada yang kakinya sakit, mohon maaf. Ada telapaknya sakit. Maka bisa dengan cara semacam itu. Ik'a. Baik. Kemudian asalkan masih menghadap ke kiblat. Dan duduk dengan posisi bagaimanapun adalah dibolehkan. Duduk sila boleh. Bisa jadi mohon maaf memang ada sakit. Mohon maaf ini supaya orang sakit tuh tahu ini. Nggak susah. Habis sujud langsung sila. Ada, karena kalau nggak sila nggak bisa. Sila, sah. Bisa dicontohkan coba. Habis sujud langsung sila. Langsung sujud di antara dua sujud sila. Tasyahud awalnya sila juga boleh. Tasyahud akhirnya sila juga boleh. Kita ingin beritahu bahasanya sholat itu gampang. Jangan-jangan ibu-ibu sudah kakinya sudah pengkapuran dipaksain bunyi kretek. Nah, akhirnya masuk rumah sakit nanti. Sila begini. Kalau apalagi khususnya di saat ada gangguan di anggota tubuhnya. Tasyahud begini boleh. Apalagi yang kakinya sakit. Sambil bujurkan kaki ke depan juga boleh. Karena kakinya nggak bisa dilipat. Jadi jangan sampai kita tuh susah di dalam melaksanakan sholat. Nah, paling utamanya tadi duduknya duduk iftirash. Seperti itu duduk begini, paling utamanya duduk seperti ini, iftirash. Baik, kemudian jika seseorang tidak bisa duduk baik saat sholat dengan berdiri maupun dengan berbaring, maka cara duduk di antara dua sujudnya adalah seperti keadaan sebelum sujud. Kalau memang ada orang nggak bisa duduk karena baring sholatnya, duduk nggak bisa. Contohnya maupun dengan berbaring atau di saat sholatnya dengan berdiri. Ada orang sholatnya berdiri. Ada pertanyaan begini loh ya. Kalau duduk nggak bisa berdiri, kalau berdiri nggak bisa duduk. Ada loh, ini ada umur ya sepuh kan bagainya. Mana lebih diutamakan? Duduk kemudian nggak berdiri atau berdiri saja tanpa sujud? Diutamakan sholatnya berdiri tanpa harus sujud. Bagi orang yang memang kalau sudah duduk nggak bisa berdiri, sujud. Kalau sudah sujud susah berdiri, maka diutamakan berdiri. Sehingga karena sholatnya berdiri dan dia nggak bisa sujud, sujudnya, rukuknya cuma merunduk sedikit. Sujudnya merunduk lebih rendah lagi. Duduk di antara dua sujud yang balik kepada posisi seperti sebelum sujud. Jadi kembali kepada posisi sebelum merunduk. Mungkin sederhananya begini.
kalau sholatnya berdiri, karena memang kalau sujud nggak bisa berdiri lagi, maka cukup sholatnya berdiri saja, lebih utama. Rukuknya begini. Kalau bisa rukuk, rukuk beneran. Kalau bisa rukuk ya rukuk. Nah, kemudian sujudnya bagaimana? Semampu dia sujud. Karena tadi kembali i'tidal, kembali sebelumnya kan i'tidal. I'tidal itu kembali kepada posisi sebelum rukuk. Sehingga kalau orang habis rukuk harus kembali kepada sebelum rukuk kalau mau sujud lagi. Dan setelah sujud, kalau sujud bisa jadi sujudnya sama kayak rukuk. Kalau sujud nanti duduk di antara dua sujudnya. Kalau sujudnya ini dianggap sujud, maka duduk di antara dua sujudnya berdiri lagi. Karena apa? Dia nggak punya duduk. Mungkin orang sakit. Nah, kalau dia disiapkan kursi, dia pakai kursi sudah. Pakai kursi, rukuk setelah rukuk, duduk. Duduknya duduk di atas kursi. Kalau duduk di bawah, kalau duduk di atas kursi kan nggak bisa sujud. Yang jelas berdiri diutamakan daripada sujudnya. Karena berdiri dalam sholat itu. Baru kemudian sujudnya merunduk begini. Karena merunduk begini, kembali kepada duduk di antara dua sujud, dia balik kepada posisi sebelumnya. Baik. Nah, ini intinya bahwa di dalam melakukan sholat itu banyak kemudahan. Jangan sampai ada orang susah melakukan sholat. Kalau ada orang yang susah melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Artinya dipersulit. Jika ada seseorang sholat dengan berdiri, kemudian sujudnya dengan merunduk, karena memang tidak bisa sujud dengan benar, maka cara duduk di antara dua sujud adalah kembali kepada posisi berdiri. Kurang seperti itu. Kemudian di dalam sujud, diem tok sah. Disunnahkan baca doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Rabbi firli, Rabbi Tuhanku, ifirli ampuni aku, warhamni beri kasih sayang kepadaku, wajburli ibur hatiku, tambal hatiku yang susah, yang sedih, yang gelisah, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni berikan kepadaku rezeki, wahdini berikan kepadaku hidayah, wa'afini dan berikan kepadaku kesehatan. Ini doanya. Jadi kalau kita merenung, doanya hebat sebetulnya. Cuman kita bacanya was-was tidak sadar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Duduk dalam tasyahud akhir. Setelah itu kita akan membahas duduk waktu tasyahud akhir, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Satu-satu saja. Penyempurnaan. Alhamdulillah kita sudah sholat semuanya. Hanya untuk memantapkan, tambah ilmu, memudahkan. Karena jangan sampai ada orang dipaksa untuk melakukan suatu ketika ada orang dipaksa, dia harus melipat lututnya dengan duduk posisi orang duduk. Akhirnya bunyi lututnya, masuk rumah sakit. Orangnya ada enggak di sini kira-kira? Ada salah satu orang biasa hadir majelis, akhirnya karena dipaksain duduk, akhirnya semacam retak begitunya. Dia sudah ngerti tidak boleh duduk. Enggak tahu dia berguru ngomong gimana, harus duduk. Enggak. Duduk Anda sesuka hati Anda. Anda boleh membujurkan kaki Anda ke depan. Kalau memang sakit, sholatnya sah. Yang penting jangan ditinggalkan kiblat, harus ngadep ke kiblat.